kurang mendapatkan jawaban yang jelas gitu Romo. Itu tentang tanda Yunus dengan waktu Tuhan disalib itu Romo, dari sejak disalibkan sampai bangkit itu Romo, itu kira-kira gimana Romo? Karena Tidak, tanda Yunus tuh 3 hari di dalam perut ikan. Perut ikan. Iya, masuk. Dan Yesus 3 hari di mana? Tuhan Yesus 3 hari di dalam perut bumi. Itu yang dimaksudkan di situ. Nah, tapi gini Romo, untuk Tuhan Yesus itu penghitungan harinya gimana Romo? Itu kan perhitungan hari itu penting sekali. Orang Yahudi menghitung harinya seperti ini. Yesus mati jam berapa? Dan diturunkan dari salib. 3 sore. Oke. Ya. Orang Yahudi menghitung hari itu seperti ini. Segala sesuatu yang terjadi sebelum jam 6 sore akan dihitung 1 hari. Iya. Karena itu Kamis sore sampai dengan Jumat sore jam 6 Kamis sore sampai dengan Jumat sore jam 6 dihitung 1 hari. Hari kedua, jam 6 sore hari Jumat sampai dengan hari Sabat jam 6 sore. Hari kedua. Hari ketiga, Sabat jam 6 sore sampai dengan hari pertama dalam minggu jam 6 sore. Jadi berapa hari? 3. Sebentar, Kamis jam 6 sore sampai dengan Jumat jam 6 sore. Yesus mati jam berapa? Jumat jam 3. Artinya sebelum jam 6. Sebelum jam 6. Semua kegiatan sebelum jam 6 dihitung 1 hari. Ingat ketika Yesus bilang seorang pemilik kebun anggur, pagi hari dia cari orang kerja, siang hari dia panggil lagi, dan sore hari jam 4 dia panggil lagi orang untuk kerja, dan semuanya dapat satu hari. 1 dinar. Artinya semua pekerjaan yang dibuat sebelum jam 6 sore dihitung 1 hari. hari. Karena itu mau dia yang datang pagi, mau datang siang, mau datang sore, tetap dapat 1 dinar. Karena betul. Aturan itu dibilang 1 hari 1 dinar. Iya. Oke. Hari pertama sudah selesai karena sebelum jam 6. Sebelum jam 6 hari Jumat. Hari kedua, jam 6 sore hari Jumat sampai dengan hari Sabat. Sabtu. Jam 6 Sabtu, jam 6 sore. Hari ketiga, jam 6 sore hari Sabtu sampai dengan hari Minggu. Semua kegiatan di dalam rentang waktu itu dihitung 1 hari. Perkara selesai. 1 hari. Sekarang yang lebih penting sekarang, Yesus buat apa selama dia di tempat penantian? Oke, dia turun ke tempat penantian, dia buat apa? Ini lebih penting pertanyaan. Harus digenapi apa yang Yesus katakan sendiri di dalam Yohanes 5. Yohanes 5 ayat 25 ya. 5:25. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Ben Sambo. Ya. Orang-orang mati akan mendengarkan suara Anak Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus sendiri. Kalau begitu dia harus pergi ke sana atau tidak? Harus. Oke, 1 Petrus 4 ayat 6. 1 Petrus 4 ayat 6. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Ini saya mau masuk sedikit. Di situ dikatakan bahwa supaya orang-orang mati mendengarkan atau tidak mendengarkan Injil. Mendengarkan. Artinya gugur di sini Protestan bilang mereka sudah mati, mereka tidak dengarkan.
Iya, betul. Sudah. Oke, oke. Ini penting. Kalau begitu, supaya orang-orang mati mendengarkan pemberitaan Injil, Yesus harus ke sana. Bab 3-nya, IDC ayat 18-19. Yesus pergi ke sana atau tidak? Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Iya. Perkara selesai. Lebih penting tanya, Yesus ngapain 3 hari itu? Bagi saya itu lebih penting. Saya sudah tahu. Ramses Mendiala, kayak guru ngajari anak TK, tidak apa. Yang penting kami bisa mengerti. Daripada Itu kan engkau sesuatu. diajarin bayar persepuluhan, janji iman, buah sulung, itu kamu yang diajari di sana seperti itu. Iya, memang begitu. Jadi kebetulan saya kan nganu Romo, saya katekis di Melati ini, saya katekis. Kemudian sering ada pertanyaan-pertanyaan, saya jadi juga kesulitan mau bertanya, mau tanya siapa ini, mau cari di internet itu banyak sekali pendapat tentang 3 hari tadi. Jadi sudah jelas Romo, sekarang saya tentang tanda Yunus dengan yang tadi tentang tidak boleh disentuh. Intinya terima kasih Romo sudah banyak memberikan pencerahan atau hidayah kepada kami semua, sehingga kami boleh Lanjutkan. Ajar baik-baik. Oke, begitu. Oke. Prinsip dasar kalau semua penafsiran saya selama ini, mau 2 tahun ini di TikTok Indonesia, keluar jalur dari magisterium, ya pasti saya sudah dipanggil oleh uskup, kau jangan ajar lagi. Sampai sekarang saya sudah 2 tahun lebih ini mengajar di TikTok penjelasan iman Katolik. Magisterium tidak pernah panggil saya untuk itu. Hanya ada satu magisterium namanya Mel Atok yang bilang saya itu ngawur. Itu dia magisterium yang coba mengkoreksi saya. Dia lebih besar dari saya punya uskup-uskup. Begitu. Kalau saya sih dengan kelompok Protestan sudah tidak percaya, karena mereka motifnya adalah motif duniawi, motif uang, ujung-ujungnya begitu, sehingga akhirnya aja yang mengikutinya akhirnya terombang-ambing. Seperti sering saya lihat Romo KB, Joseph, kemudian ada banyak yang lain ya, itu biasanya tanpa menyertakan nomor-nomor rekening di tayangan begini tidak ada. Itu artinya gereja itu sangat-sangat menjunjung tinggi sesuai dengan Alkitabiah. Seperti kemarin aku memberitakan tanpa upah, itulah upah. 1 Korintus 9:18 dibaca. Apakah upahku? 1 Korintus 9 ayat 18. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Begitu ya Ben Sambok. Saya kira sudah cukup Romo, tolong saya diturunkan karena masih ada pekerjaan yang harus lanjutkan, mungkin bisa Oke, salam digantikan. untuk Ibu. Oke, mantap. Iya, Berarti, terima kasih. ya, Indri, siapa yang mau ambil tentang persepuluhan? Aduh, kembali lagi.